It's cover, tapi ini lucu banget. Gemes. Iya, matur nuwun. Wah, ini keren banget. Terima kasih. Pak Tanto Mendut, ada yang bisa disampaikan? Udah baca belum, Pak? Oh, saya membaca Bri Redana itu antara buku sama panca indera itu lebih kuat di inderanya. Aduh, gimana tuh? Jadi sebelum baca itu saya sudah membayangkan Bri itu tulisannya akan begini gitu. Gimana? Sebenarnya tapi udah baca Gayatri? Belum, karena saya membaca Bri itu sebelum dia nulis. Gitu. Nah, aku pengen tahu tuh, gimana penerawangannya Pak Tanto Mendut? Pembacaan secara six sense. Nah, begini, saya itu mengenal dunia latar belakang saya dan sampai hari ini masih obsesi dengan wayang misalnya. Saya tinggal di wilayah yang merupakan leluhurnya Empu Sindok, Singosari, Majapahit, kemudian Demak, bahkan Galuh di masa Hayam Wuruk, itu kan kurang lebih itu bagian dari migrasi Sanjaya dan Sailendra, kurang lebih begitu ya. Saya orang gunung. Bri itu bergaul panca indera masa traumatiknya, masa psikosis kulturalnya itu Solo Tigo. Kami sama-sama pernah dapat sebutan generasi bunga. Jadi kalau Pink Floyd, Deep Purple, Brian Rogers, Push Plus, Sunburst, kami sama-sama dalam rentang waktu itu. Tapi juga yang paling penting adalah saya sejak tahun 90 itu mulai kenal Bri Redana. Jadi saya banyak membaca bahasa tubuhnya. Saya banyak membaca bahasa oralnya. Dan saya merasa saya tidak tahu Bri itu bagaimana, tapi jarang ada pertentangan antara Bri dan saya. Seleranya hampir sama. Dia ngomong realisme, hiper gitu misalnya. Dia punya bacaan sesudah itu lari ke pelosok. Dia dengan saya mendatangi ketoprak Tobo. Kemudian jadi cerpen dia. Padahal kita tahu sendiri kalau pergaulan Bri itu Happy Salma. Kemudian ini, kamu namanya siapa? Saya, Sari. Sari itu kan penampilannya sangat urban sekali kan. Gayanya oral, kira lebih kamu itu hafal nama Armani, Prada, Chanel, dan sebagainya kan. Kurang lebih itu. Kayaknya hafalan Pak Tanto ini. Iya, tapi kan saya tetap desa. Saya kan tetap hafal perempuan namanya Kunti misalnya. Ngomong Chanel aja bener. Iya, ini Kunti. Kunti itu punya anak 5, tambah 1. Yang pertama Yudhistira, bapaknya Dewa Dharma. Kemudian dia juga punya anak lain namanya Karna, bapaknya Dewa Surya. Jadi seorang ibu yang godmother ini punya anak Pandawa 5 dan punya anak 1 yang ikut Astina namanya Karna. Bagaimana kisah cinta, gairah cinta, filosofinya, kemudian pergulatan batin maupun pergulatan politiknya seorang Kunti. Belum lagi ini ada Sri Kandi. Wah, itu saya punya itu, Pak. Wah, ini Sri Kandi. Ini mewakili abad 13 ini. Kita bisa membayangkan Gayatri itu di samping seorang bikuni yang seorang punya panggilan pergulatan batin, pergulatan materi, mungkin juga ada pergulatan eksistensi lahir. Tapi saya kira Gayatri melahirkan apa yang kita sebut dengan nilai, dengan renungan yang bersifat spiritual. Apa kita bisa temukan perempuan sekarang dengan pergulatan kayak Gayatri?
Ada ini, Sinta. Sinta itu istrinya Rama secara formal, secara institusional. Tapi apakah Sinta juga pernah berpacaran sama Rahwana? Itu kan soal tadi, soal fakta dan fiksi. Dan saya kira Bre itu sangat jago membuat tesis, mengobrak-abrik antara fakta dan fiksi. Menjadi dongeng tadi seperti tadi komentar Mas yang bawa wayang juga tadi. Jadi untuk saya urban sect, kemudian blues merbabu, bahkan yang belum saya baca ini yang namanya Dia Gayatri. Saya membayangkan nanti serial selanjutnya saya membayangkan Bre lebih dahulu. Jadi Bre itu kan ada gaya desa, tapi juga kita tahu Bre pasti kenal dunia hedonis. Lihat saja rumahnya, kamar mandinya dari kaca, kemudian ada botol-botol wine, ada botol-botol spirit yang lain dan sebagainya. Dia juga senang pesiar kemana-mana. Tapi Bre ini mewakili hal yang untuk saya, yang lama maupun baru, itu bergulat menjadi satu. Jadi wajarlah kalau di judulnya saja sudah Majapahit milenial. Yang sekarang ada Gayatri tapi di depannya dikasih kalimat dia, seperti cerpen-cerpen majalah aktual atau dunia urban yang lain. Jadi wajarlah kalau Bre itu untuk saya senang. Jadi kurang lebih itu, Mbak. Jadi ini lagi. Ini kalau Anda lihat begini, ini tulisan leluhur ya. Hati-hati, ini beda dengan podcast, dengan dunia YouTuber. Ini betul-betul representasi kearifan lokal. Jadi candi-candi, kalau ada patung-patung dengan buah dada yang kelihatan, saya kira itu representasi sebuah pergulatan batin yang kultural. Sementara kita baru masuk pergulatan moral, padahal label kita adalah kontemporer. Tapi mungkin isi kepala kita, isi teks-teks kita, apalagi teks podcast maupun YouTuber itu kan kelas rendah. Itu masih teks-teks Balai Pustaka, Fakultas Sastra UI, teks-teks Kompas, Tempo, Suara Merdeka, itu kan kelas-kelas yang tidak batiniah. Ya. Sementara foto ini menjelaskan, menjadi kultural, menjadi visual, menjadi seni rupa. Anda tahu ini namanya Raden Toldi. Dalam bahasa kebudayaan Jawa Ngoko, tol adalah kontol. Hati-hati, ini karya budaya Jawa. Jangan dihalus-haluskan. Yang menghaluskan itu urban Indonesia. Kalau urban Jawa, bunyi itu fonologis sekali, bagus sekali. Kon dan tol. Itu karya fonetik. Bukan filologi. Filologi itu kelas rendah, hanya teks-teks itu. Ini lagi launching. Ini museum kebudayaan. Ada lagi mana? Dikasih linknya, soalnya nggak enak nggak lihat. Dia pasti tahu, soalnya kita kan tulisnya Malibu. Pasti ini apa namanya? Sudi. Raden Ajeng Sude. Susu gede. Gede bukan di. Susu gede. Kalau tadi Toldi gede itu agak pegunungan. Kalau Priayi kota gede. Ini Susu gede. Jadi ini perempuannya agak ke selatan, Jawa Selatan. Saya kira banyak lagi ada perempuan-perempuan yang transgender misalnya seperti ini. Jadi eksistensi transgender pun muncul dalam kebudayaan. Menurut saya ini yang menarik dari warisan leluhur yang hendak direpresentasikan kontemporer oleh Bre. Ini memberi inspirasi untuk saya bagaimana menjadi inspirasi antara yang lama
yang seolah-olah liberal. Kalau bahasa sekarang liberal ya. Tapi itu kelas rendah itu. Apa? Label-label liberal, label kiri, kanan itu masih 100 tahun terakhir. Itu masih kelas rendah, tidak ada pergulatan batin. Jadi kurang lebih itu, saya tidak akan bikin tesis macam-macam, tetapi suaranya coba. Jadi di desa-desa itu, bunyi-bunyi fonologi itu terus hidup justru di desa. Ketika kota membuat iringan musik itu sudah ambil dari googling dan diatonis. Sementara mantra-mantra Gayatri, mantra-mantra ritus-ritus desa itu masih bunyinya masih. Ini begitu kami berpikir mantra, langsung di pohon saya datang burung. Yang Anda mungkin tidak tahu ini burung apa. Ini perenjak yang datang. Yang satu lagi itu burung peleci kalau nggak salah. Peleci ini. Kalau wawancara ini pagi hari akan datang burung tekukur. Misalnya gitu. Ini realitas magis. Kalau Bre sudah bisa merumuskan. Saya kira seluruh Jakarta tidak bisa merumuskan ini semua dengan istilah yang bagus. Kalau Bre saya yakin pasti bisa. Inilah realitas magis. Yang ini tidak bisa dipahami orang-orang di dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi cuman omnibus law gitu loh. Ini supaya menjelaskan antara realitas yang dibayangkan orang urban dengan kami yang masih mengalami realitas ekologis. Saya kira ini bahasa yang sangat berat sekali, tapi yang penting saya harus mempromosikan Bre ini sebagai representasi dua kutub yang sangat menarik. Jadi Bre itu semacam jembatan, semacam katalisator antara pergulatan batin dan materi. Dua hari lalu seorang menteri ditangkap. Itu pergulatan material, pergulatan eksistensi lahiriah, pergulatan nepotisme, pergulatan perkawanan, perkoncoan. Bukan ideologis itu. Nah, Gayatri, Kunti, Sri Kandi, banyak tokoh-tokoh perempuan di dalam wayang itu adalah bahan kita untuk mempelajari perempuan yang Pancasilais. Jadi Pancasila tidak hanya di Jakarta, di dalam badan ideologi Pancasila, itu sangat Jakarta. Juga agama-agama sekarang ini banyak disuarakan oleh ibu kota Jakarta. Pancasila, agama, ketuhanan, melupakan rahmatan lil alamin desa. Di dalam hal ini, Gayatri, Demak, masih bisa dicatat soal tokoh-tokoh ini. Saya kira dari saya itu saja. Saya tergolong yang ngomong sendiri. Seperti Bre. Bre itu kekuatannya adalah pokok men. Ngomong sendiri itu. Nah, hanya kosakatanya, ilustrasinya dia pinter dia. Pakai merek minyak wangi, pakai istilah-istilah digital dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Tanto, terima kasih ya. Ini udah